Di sebuah kota kecil di Norwegia, jauh dari gemerlap media dan keramaian dunia, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah dunia catur selamanya. Namanya Magnus Carlsen. Ia disebut sebagai Mozartnya catur. Seorang anak ajaib dari Norwegia yang sejak kecil sudah menaklukkan para grandmaster dunia. Di usianya yang masih muda, ia mendominasi papan catur seperti tidak ada lawan sepadan. Inilah kisah Magnus Carlsen, jenius catur yang tak hanya memecahkan rekor, tapi juga mengubah wajah dunia catur selamanya. Magnus lahir pada 30 November 1990 di Tonsberg, Norwegia. Sejak usia 2 tahun, ia sudah menunjukkan kemampuan luar biasa yaitu merakit Lego. Untuk usia 10 tahun, menghafal nama-nama negara, populasi, bahkan angka-angka besar. Sang ayah, Henrik Carlsen, seorang pecatur amatir, memperkenalkannya pada catur saat Magnus berusia 5 tahun. Namun, baru pada usia 8 tahun, Magnus benar-benar jatuh cinta pada permainan itu. Dan sejak saat itu, dunia berubah. Magnus bukanlah anak dari keluarga kaya raya, tapi juga bukan dari keluarga miskin. Ayahnya seorang insinyur IT, ibunya ahli kimia. Mereka hidup cukup. Yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka membesarkan anak-anaknya. Mereka bukan orang tua biasa. Mereka percaya bahwa kecerdasan bukan hanya dari sekolah, tapi juga dari dunia nyata. Mereka memutuskan untuk keliling Eropa selama 1 tahun penuh. Bukan untuk liburan, tapi untuk belajar. Magnus sejak kecil suka angka, suka menghafal, dan punya memori luar biasa. Di usia 5 tahun, ia bisa menyebut semua negara di dunia beserta populasinya. Tapi ada satu hal yang belum ia temukan, catur. Saat berusia 8 tahun, sang ayah mengenalkannya pada catur. Tidak butuh waktu lama, Magnus jatuh cinta. Tapi, yang luar biasa adalah obsesinya. Dia bisa duduk selama berjam-jam, membaca buku strategi, bermain sendiri, menghafal ratusan posisi. Ini bukan tentang dipaksa, tapi gairah. Dan disitulah rahasia Magnus dimulai. Keluarganya melihat potensi itu. Mereka mendukung, bukan dengan ambisi, tapi dengan cinta. Mereka membawa Magnus ke turnamen-turnamen di luar negeri. Tidak selalu menang, kadang kalah, tapi mereka tak pernah marah. Yang penting, dia belajar. Saat kebanyakan orang berpikir catur, hanya soal duduk dan berpikir. Magnus justru berlatih fisik, layaknya atlet. Ia bermain bola, berlari, dan bahkan latihan yoga. Karena dia tahu, untuk menjadi juara dunia, otak saja tidak cukup. Tubuh dan pikiran harus selaras. Di usia 10 tahun, Magnus mulai menjuarai turnamen nasional junior. Ia dilatih oleh Grandmaster Simen Agdestein, legenda catur Norwegia. Kemajuan Magnus sangat cepat. Di usia 13 tahun, ia meraih gelar Grandmaster, salah satu yang termuda dalam sejarah. Pada 2004, dunia terkejut ketika Carlsen yang baru berusia 13 tahun menahan hasil imbang melawan Garry Kasparov, legenda catur dunia. Itu adalah momen ketika dunia tahu Magnus bukan pemain biasa. Pada usia 19, ia menjadi pemain nomor 1 dunia. Dan di usia 22, dia menjadi juara dunia catur termuda dalam sejarah modern. Tapi ketika semua orang mengejar gelar dan pujian, Magnus memilih sesuatu yang lebih. Tahun-tahun berikutnya, Magnus melawan dan mengalahkan para legenda. Anand, Kramnik, Topalov, hingga Aronian. Tapi Carlsen bukan hanya kuat dalam taktik. Yang membuatnya luar biasa adalah daya ingat dan intuisi catur yang seolah supernatural. Carlsen sering bermain tanpa bantuan komputer saat latihan. Ia mengandalkan pemahaman posisi yang mendalam dan insting murni. Pada 2013, Magnus menantang Viswanathan Anand, sang juara dunia dari India. Dalam pertandingan di Chennai, India, Carlsen mengalahkan Anand dan resmi menjadi juara dunia catur di usia 22 tahun. Sejak itu, Carlsen mempertahankan gelar dalam beberapa kali duel, melawan Anand lagi. Kemudian Sergei Karjakin, Fabiano Caruana, dan Ian Nepomniachtchi. Ia tak terkalahkan selama hampir 1 dekade. Kombinasi psikologi, stamina, dan gaya bermain solid menjadikannya dominan di era modern. Pada 2022, dunia dikejutkan oleh pengumuman Magnus Carlsen. Ia menyatakan mundur dari kejuaraan dunia catur klasik. Bukan karena kalah, tapi karena sudah tidak merasa tertantang lagi. Keputusan ini memantik kontroversi, tapi Magnus tetap bermain secara aktif di turnamen terbuka dan online. Baginya, catur bukan soal gelar, tapi cinta akan permainan itu sendiri. Ia mundur dari kejuaraan dunia pada puncak karirnya, bukan karena takut, tapi karena dia merasa sudah tidak menikmati prosesnya. Karena bagi Magnus, kemenangan sejati bukan saat kamu menang, tapi saat kamu jujur pada dirimu sendiri. Magnus tidak berhenti di catur klasik. Ia juga mendominasi catur cepat dan blitz. Carlsen pernah memegang gelar juara dunia di ketiga kategori, klasik, rapid, dan blitz, sekaligus.
Lebih dari itu, Magnus juga ikut mendirikan perusahaan Play Magnus, mengembangkan aplikasi catur, dan mempopulerkan catur ke generasi muda. Saat dunia lockdown karena pandemi, Magnus menggelar Champions Chess Tour, mengubah catur menjadi tontonan digital yang dinamis dan interaktif. Magnus tidak pernah berhenti bermain. Ia mendominasi turnamen online, menciptakan format baru, dan membuat catur lebih menarik bagi generasi muda. Dia membuktikan bahwa menjadi jenius bukan soal angka IQ, tapi soal ketekunan, cinta, dan keberanian menjadi diri sendiri. Magnus juga seorang pengusaha. Ia mendirikan perusahaan Play Magnus Group, membuat aplikasi belajar catur, dan membawa catur ke dunia digital. Ia aktif di media sosial, ikut serta di turnamen online, bahkan bermain melawan orang awam di chess.com dengan nama samaran. Magnus juga menarik perhatian karena detak jantungnya yang hanya 42 BPM saat bertanding, sama dengan atlet elit dunia. Tenang, fokus, dan hampir tak pernah panik. Magnus Carlsen mengajarkan kita bahwa bukan asal-usul yang menentukan masa depan, tapi bagaimana kita memilih untuk tumbuh. Bukan gelar yang membuat kita hebat, tapi apa yang kita lakukan setelah mendapatkannya. Karena pada akhirnya, juara sejati adalah mereka yang tetap bermain, meski sorotan lampu telah padam. Magnus Carlsen tidak lagi memegang gelar juara dunia catur klasik sejak 2023. Ia memutuskan untuk tidak mempertahankan gelarnya setelah memenangkan kejuaraan dunia 2021 melawan Ian Nepomniachtchi. Pada Juli 2022, Carlsen mengumumkan bahwa ia tidak termotivasi untuk mengikuti pertandingan kejuaraan dunia berikutnya, meskipun merasa masih mampu bersaing di level tertinggi. Keputusan ini didorong oleh rasa jenuh terhadap format pertandingan klasik yang panjang dan repetitif, serta keinginannya untuk mengeksplorasi format catur yang lebih dinamis. Setelah pengunduran dirinya, gelar juara dunia catur klasik dipegang oleh GM Ding Liren dari Tiongkok yang memenangkan kejuaraan dunia FIDE 2023 melawan Ian Nepomniachtchi. Pada tahun 2025, gelar tersebut dipegang oleh GM Gukesh Domaraju dari India yang menjadi juara dunia termuda dalam sejarah. Meskipun tidak lagi berpartisipasi dalam kejuaraan dunia klasik, Carlsen tetap aktif dan dominan dalam dunia catur. Ia memenangkan Champions Chess Tour untuk kelima kalinya berturut-turut pada 2024, menunjukkan konsistensinya di format catur cepat dan online. Carlsen juga menjadi pendukung utama format freestyle chess, yang menawarkan variasi dan dinamika baru dalam permainan catur. Namun, hubungannya dengan FIDE mengalami ketegangan. Pada 2024, ia viral karena dilarang bertanding hanya karena memakai celana jeans di kejuaraan dunia Blitz. Pada Desember 2024, Carlsen mundur dari kejuaraan dunia catur cepat dan Blitz setelah dikenai denda karena melanggar kode berpakaian dengan mengenakan celana jeans. Ia menolak untuk mengganti pakaiannya dan memilih mundur dari turnamen sebagai bentuk protes terhadap peraturan yang dianggapnya kaku. Dunia catur pun heboh dan akhirnya aturan itu pun diubah. Dengan demikian, meskipun tidak lagi memegang gelar juara dunia catur klasik, Magnus Carlsen tetap menjadi figur sentral dalam dunia catur, baik melalui prestasinya di turnamen cepat maupun kontribusinya dalam inovasi format permainan. Apakah Magnus tak terkalahkan? Apa kata para pecatur top dunia tentang Magnus? Magnus Carlsen bukan hanya dikagumi oleh publik, tapi juga oleh lawan-lawannya sendiri. Para Grandmaster dunia mengakui bahwa Magnus telah menaikkan standar permainan catur modern. Viswanathan Anand, mantan juara dunia, pernah berkata, Magnus memiliki kelebihan yang tidak terlihat di papan. Ia tahu kapan harus membuatmu merasa nyaman, lalu menghancurkanmu. Hikaru Nakamura, salah satu rival beratnya di era catur online, menyebut Magnus sebagai pemain paling konsisten dan paling kuat dalam sejarah modern. Garry Kasparov, sang legenda hidup, bahkan menyebut Carlsen sebagai pemain yang melampaui generasinya. Dalam kata-katanya, Magnus tidak hanya belajar dari komputer. Ia mengalahkan cara berpikir komputer. Itu sangat jarang. Namun, apakah Magnus benar-benar tak terkalahkan? Jawabannya, tidak. Seperti manusia biasa, Magnus juga pernah kalah. Ia pernah ditumbangkan oleh Sergei Karjakin dalam satu partai kejuaraan dunia 2016. Meski akhirnya Carlsen memenangkan pertandingan secara keseluruhan, ia juga beberapa kali dikalahkan di turnamen cepat dan blitz oleh pemain-pemain seperti Levon Aronian, Ian Nepomniachtchi, dan bahkan Alireza Firozja, pecatur muda asal Iran Prancis. Tapi perbedaan Magnus adalah, ia sangat jarang kalah. Kekalahannya tak pernah menghancurkan mentalnya. Justru ia belajar lebih cepat dari siapapun, dan kembali dengan lebih kuat. Saya tidak takut kalah, saya takut bermain buruk. Dan itulah yang membedakan dirinya dari yang lain. Banyak orang bertanya-tanya,
Apa rahasia sebenarnya di balik kejeniusannya? Apakah Magnus Carlsen hanya dilahirkan dengan bakat alami yang luar biasa? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Dalam sebuah wawancara, IQ Magnus Carlsen pernah diperkirakan berada di atas angka 190. Meskipun tidak pernah diumumkan secara resmi melalui tes IQ standar, banyak ahli meyakini kemampuannya dalam mengingat, menganalisis, dan berpikir logis berada jauh di atas rata-rata manusia biasa. Bayangkan saja, di usia 5 tahun, Magnus sudah mampu menghafal semua negara di dunia beserta populasi dan ibu kotanya. Ia bahkan bisa menyebutkan spesifikasi teknis mobil hanya dengan sekali melihat. Itu bukan kemampuan yang umum. Itu adalah ciri dari kecerdasan luar biasa. Namun, Magnus sendiri tidak pernah menyombongkan kecerdasannya. Ia percaya bahwa latihan, konsistensi, dan semangat untuk terus belajar adalah kunci utama. Ia mengatakan, memiliki kemampuan mengingat tidak cukup. Saya harus memahami permainan ini dengan cara yang lebih dalam. Kecerdasannya bukan hanya soal EQ, tapi juga kecerdasan emosional dan mental. Di atas papan, Magnus memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan, membaca ekspresi lawan, dan memanfaatkan kelemahan psikologis mereka. Magnus Carlsen sangat menjaga kebugaran fisik karena ia percaya bahwa kesehatan tubuh berdampak langsung pada performa otak saat bermain catur. Chess Magnus Carlsen bukan sekadar juara. Ia adalah simbol revolusi catur modern. Ia menginspirasi jutaan anak muda untuk bermain catur, membuat permainan kuno ini menjadi keren kembali. Dari bocah jenius di Norwegia menjadi legenda yang hidup, Magnus Carlsen membuktikan bahwa kejeniusannya bukan kebetulan. Dan meski tak lagi mengejar mahkota dunia, warisannya akan terus abadi di papan 64 kota. Saya bermain catur bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk jauh lebih kuat menghadapi proses dalam menuju keberhasilan. Percayalah, kesuksesan itu tidak lahir begitu saja. Ada harga yang dibayar mahal, yaitu mental untuk terus berjuang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.